Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai mata pelajaran sejarah, yaitu kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Nah, jadi di dalam materi bab 1 ini, kita akan mempelajari 3 pokok materi dasar, yaitu manusia hidup dalam ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Dan yang ketiga, keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan pada masa kini. Jadi untuk manusia hidup dalam ruang dan waktu ini dibagi menjadi 2 materi pokok, yaitu konsep ruang dan waktu dan kedudukan manusia di dalam sejarah. Sedangkan untuk manusia hidup di dalam perubahan dan keberlanjutannya ini dibagi menjadi 2 materi pokok, yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan. Kemudian yang kedua adalah kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Sedangkan untuk keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini itu dibagi menjadi 3 materi pokok, yaitu peristiwa sejarah, kemudian yang kedua peristiwa masa lalu sebagai ramalan sejarah, dan yang ketiga adalah pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Yang pertama kita melihat yaitu konsep ruang dan waktu. Apa sih yang dimaksud dengan ruang dan waktu? Nah, jadi untuk konsep ruang sendiri, ruang itu merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa atau cakupan pembahasan. Nah, kemudian konsep waktu ini dibagi menjadi 3, di mana waktu itu berkaitan dengan perkembangan, kesinambungan, dan pengulangan. Untuk perkembangan, di sini masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sedangkan di dalam hal kesinambungan, masyarakat tetap mengadopsi lembaga dan kebiasaan lama. Kemudian untuk pengulangan, ini adalah peristiwa pada masa lalu itu terjadi kembali. Oke, yang berikutnya adalah perubahan yang keempat ya, tertinggal. Jadi mengenai konsep waktu tentang perubahan, di sini masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Nah, kita lihat kedudukan manusia di dalam sejarah. Apa sih kedudukan manusia itu di dalam sejarah? Yang pertama, manusia itu adalah sebagai objek sejarah. Nah, di mana sejarah ini hanya bercerita tentang manusia di dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, jadi khususnya untuk manusia itu hanya dijadikan sebagai objek saja. Kemudian yang kedua, objek sejarah itu menunjukkan bentuk perubahan atau perkembangan aktivitas manusia di dalam dimensi waktu masa lampau. Kemudian, manusia sebagai subjek sejarah. Di sini maksudnya adalah di mana manusia itu berperan sebagai pelaku sejarah. Selain itu juga, pelaku sejarah ini merupakan orang yang terlibat secara langsung di dalam peristiwa sejarah. Nah, jadi diingat perbedaan kedudukan manusia sebagai objek dan sebagai subjek. Kalau dia sebagai subjek, artinya manusia itu adalah berperan sebagai pelakunya. Sedangkan kalau manusia sebagai objek, dia bercerita tentang manusia di dalam ruang dan waktu tertentu. Seperti itu. Itu adalah perbedaan antara manusia sebagai objek sejarah dan manusia sebagai subjek sejarah. Kemudian, konsep perubahan dan keberlanjutan. Kita lihat tentang kehidupan manusia. Nah, jadi di dalam kehidupan manusia ini dibagi menjadi 2, yaitu perubahan dan keberlanjutan. Nah, untuk perubahan, ini merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Sedangkan keberlanjutan ini merupakan perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisinya berubah. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat ya, perubahan di dalam kehidupan manusia ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan. Apa saja faktornya? Mari kita lihat, yaitu ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor penghambat. Faktor internal ini adalah faktor yang berdasar dari dalam. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama adalah dinamika penduduk. Dinamika penduduk ini adalah proses
perubahan penduduk ya dari satu masa ke masa. Kemudian penemuan baru, kemudian pertentangan di dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor eksternal ini faktor yang berasal dari luar, yaitu faktor lingkungan fisik, faktor peperangan, faktor pengaruh budaya asing. Nah, jadi kita lihat di sini kan perubahan manusia itu disebabkan dengan oleh faktor-faktor tertentu. Dinamika penduduk. Nah, jadi untuk dinamika penduduk di sini ini adalah pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk. Inilah yang menyebabkan perubahan di dalam kehidupan manusia. Kemudian penemuan-penemuan baru. Nah, untuk penemuan baru ini juga sangat jelas ya. Apa saja penemuan-penemuan baru yang dapat merubah kehidupan manusia. Contohnya itu adalah revolusi industri. Nah, kemudian pertentangan di dalam masyarakat. Pertentangan di dalam masyarakat ini juga memicu terjadinya perubahan sosial budaya, kemudian pemberontakan atau revolusi. Nah, kemudian faktor eksternal ini faktor yang berasal dari luar, tadi sudah dijelaskan yaitu lingkungan fisik, peperangan, dan lain sebagainya. Dan faktor penghambat ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, kemudian sikap tradisional masyarakat. Sikap tradisional di sini dalam arti dia tidak ingin menghilangkan sikap tradisionalnya, cenderung mempertahankan gaya-gaya tradisional dan menolak paham-paham modern. Kemudian adanya kepentingan yang tertanam kuat, hambatan ideologis, kemudian adat dan kebiasaan. Ini faktor-faktor yang menyebabkan perubahan manusia. Oke, yang berikutnya adalah kehidupan manusia di dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, ini adalah contoh Tugu Jogja pada tahun 1936. Sedangkan ini adalah Tugu Jogja pada tahun 2019. Kita bisa melihat bahwa perubahan terjadi di lokasi yang sama. Nah, kedua gambar ini menunjukkan perubahan dan keberlanjutan. Kenapa? Karena bentuk perubahan dan keberlanjutan tampak pada gambar itu. Itu dia. Nah, jadi perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan bermasyarakat menyangkut berbagai aspek seperti komposisi penduduk, kondisi lingkungan, sistem hubungan sosial, lembaga kemasyarakatan. Nah, perubahan ini disebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial memiliki sifat yang berkelanjutan. Artinya apa? Artinya perubahan tersebut tidak terhenti pada satu titik, tetapi terus berlanjut ke tahap perubahan-perubahan lain. Nah, kemudian kita lihat yang disebut dengan peristiwa sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan peristiwa sejarah? Nah, jadi peristiwa sejarah itu adalah suatu peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupan manusia dan terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Pada dasarnya, peristiwa sejarah ini telah lenyap di telan waktu. Meskipun demikian, kisah atau ceritanya dapat terus dikenang. Kondisi ini memunculkan konsep sejarah sebagai kisah. Sejarah yang bisa diceritakan kembali. Kemudian, peristiwa sejarah ini dipengaruhi oleh subjektivitas akibat faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah kepentingan, kemudian kelompok sosial budaya, perbendaharaan pengetahuan sejarawan, kemampuan berbahasa, nilai-nilai yang dimiliki sejarawan. Nah, kemudian kita lihat mengenai peristiwa masa lalu sebagai ramalan sejarah. Kita lihat yang pertama adalah peristiwa sejarah. Ini terjadi pada masa lalu dan dapat digunakan sebagai ramalan sejarah. Mengapa peristiwa sejarah dapat menjadi ramalan sejarah? Peristiwa sejarah itu mengandung banyak pelajaran-pelajaran berharga. Oleh karena itu, peristiwa sejarah dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menjalani kehidupan masa kini dan memprediksi masa depan. Itulah yang dimaksud dengan sejarah sebagai ramalan sejarah. Artinya, kita dapat belajar dari masa lalu untuk memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita dapat belajar dari peristiwa yang sudah terjadi.
apabila peristiwa itu buruk, kita bisa meminimalisir agar peristiwa itu tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Kemudian kita lihat pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Apa sih yang menjadi pengaruhnya? Nah, di sini kita lihat contoh pidato dari Presiden Soeharto. Jadi silakan perhatikan gambar di samping. Apakah dampak peristiwa tersebut bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini? Nah, jadi setiap peristiwa itu selalu berurutan yang disebut dengan kronologis. Keterkaitan tersebut tidak lepas dari dimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu, seseorang harus mampu memahami pembabakan waktu di dalam peristiwa sejarah atau yang disebut dengan periodisasi secara berurutan atau kronologis. Peristiwa masa lalu tersebut berpengaruh bagi kehidupan manusia pada masa kini dan masa depan. Oke, demikianlah pembahasan mengenai konsep ruang dan waktu. Selamat belajar, sekian dan terima kasih.